Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 6 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mandul Bisa Melahirkan. Apakah orang yang mandul bisa melahirkan? Firman Tuhan terambil dalam Lukas 1 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kekuasaan dan mujizat Allah yang melebihi usaha dan pemikiran kami semua, karena kami adalah manusia terbatas dan Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha tidak terbatas dan maha kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mandul apakah bisa melahirkan? Tanda tanya. Kita akan menjawab tentu tidak bisa dan tidak mungkin. Hal ini terjadi kepada Elisabet yang merupakan istri daripada Zakaria. Zakaria adalah seorang imam besar yang mengurus bait suci, dan pada saat itu Zakaria sedang bertugas dengan undi di mana imam besar secara bergiliran melakukan tugas untuk membakar ukupan, sementara jemaat dan masyarakat Yahudi yang mau melakukan ibadah itu ada di luarnya. Pada saat masuk dalam bait suci itulah kemudian malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, "Hai Zakaria, janganlah engkau takut, sebab ada berkat anugerah, ada kuasa Allah yang dinyatakan kepada kalian berdua. Sekalipun Elisabet istrimu dalam keadaan mandul, dia akan melahirkan seorang yang bernama Yohanes." Dan kita tahu dengan jelas itulah Yohanes Pembaptis dengan seluruh tugasnya selama kehidupannya menjadi suara yang membuka jalan untuk Kristus. Aku adalah suara yang berseru-seru, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Di sini berbicara tentang Tuhan Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, peristiwa tentang mandul dan bisa melahirkan itu ada banyak dalam peristiwa di dalam Alkitab yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Dalam setiap kehidupan kita masing-masing, kita mengalami sebuah kefrustasian tertentu tatkala merasa seluruh upaya, seluruh usaha, segala daya yang sudah dilakukan mungkin sekian lama, 1 tahun, 2 tahun, mungkin ada yang sudah 10 tahun lewat, itu tidak menghasilkan apa-apa, dan kita mengatakan aku pun dalam keadaan mandul di dalam tanda kutip. Sahabat seperjalanan, kemandulan adalah satu bentuk seakan-akan sebuah vonis. Engkau berhentilah berharap, engkau berhentilah berusaha, dan engkau tidak bisa mengingkari akan sebuah fakta keterbatasan yang tidak bisa dilalui oleh kemampuan manusia, bahkan oleh dunia kedokteran sekalipun. Sehingga apa yang kita harus lakukan? Kita menerima keadaan itu adalah cara yang terbaik untuk bisa menerima akan fakta kehidupan tentang kemandulan. Pada bagian ini sahabat seperjalanan, saya percaya Zakaria dan Elisabet pun berdoa meminta kepada Tuhan. Namun Alkitab mengatakan mereka berdua adalah orang yang menuruti perintah dan peraturan Tuhan, dan mereka disebut di dalam firman Tuhan tidak bercacat. Jadi kalau sudah tidak bercacat berarti pribadi Elisabet dan juga Zakaria tidak memaksakan kehendak untuk memiliki anak, namun kemudian tetap berdoa dan mempercayakan semuanya itu kepada Allah. Sampai satu waktu kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria sebagaimana yang kita baca tadi. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari di dalam peristiwa ini? Yang pertama, sebelum kita meminta sesuatu tentang apa yang kita harapkan dan merasa sudah segala usaha dilakukan dan tidak menghasilkan, maka langkah yang paling dasar yang kita lakukan, kita belajarlah seperti kehidupan Zakaria dan Elisabet sebagai satu keluarga. Pada ayat yang ke-6 dikatakan pasal 1 di dalam Injil Lukas, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka hidup benar sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan dan tidak bercacat.
maka itu adalah bagian yang paling penting selain permohonan-permohonan kita. Sahabat seperjalanan, kalau kita boleh jujur dengan kehidupan kita masing-masing, semangat kita untuk hidup benar dan tidak bercacat itu seringkali dikalahkan oleh lebih banyak usaha, memberikan waktu, tenaga, potensi untuk menggapai apa yang menjadi harapan kita. Kita ingin menginginkan anak, kita ingin menginginkan kemajuan, kita ingin menginginkan perbaikan, katakanlah finansial. Ada harapan-harapan. Banyak jemaat yang datang kepada hamba Tuhan, termasuk kepada saya, Pak Pendeta tolong doakan supaya saya punya rumah. Pak Pendeta tolong doakan supaya anak saya bisa studi ke luar negeri dan selesai dengan baik. Pak Pendeta doakan anak saya sudah hidup single sekian lama dan belum mendapatkan jodoh, supaya Pak Pendeta doakan supaya dimudahkan dan dientengkan jodohnya. Dan segala macam doa-doa. Termasuk juga sakit penyakit, kita sudah usaha dan segala macam. Meminta kepada Tuhan, ya Tuhan tolonglah. Tetapi itu adalah permohonan. Dan itu adalah hak setiap anak-anak Tuhan untuk mengajukan doa, mengajukan permohonan, dan tentu dengan harapan dikabulkan oleh Tuhan. Kita mempercayai kuasa Tuhan, namun ada masanya. Kondisi dan keadaan itu menjadi sesuatu yang tidak ideal. Tatkala keluarga-keluarga lain memiliki anak dengan mudah, bahkan mungkin sudah dijaga supaya tidak tambah anak, malah kemudian dapat tambahan anak. Padahal anaknya sudah 4, lahirlah anak kelima. Bagaimana kondisi dengan Elisabeth dan Zakaria? Dia memohon kepada Allah, itu permohonan. Tetapi yang lebih utama daripada seluruh permohonan-permohonan yang kita ajukan kepada Tuhan, ada hal yang jauh lebih penting yang juga dilakukan oleh Zakaria dan Elisabeth, itu pun harus dilakukan oleh kita. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mengikuti segala perintah dan kehendak Tuhan secara tidak bercacat. Ini harus menjadi prioritas daripada anak-anak Tuhan. Sewaktu kita hidup tidak bercacat, hidup benar, lalu dapat halangan, dapat kesulitan, kita tetap dengan sukacita. Karena prioritas hidup kita yang paling utama, hidup benar dan tidak bercacat mengikuti perintah dan peraturan Tuhan. Bagaimana dengan permohonan-permohonan yang kita ajukan? Itu juga adalah hak kita. Tuhan menjanjikan pemeliharaan, Tuhan menjanjikan berkat, Tuhan menjanjikan perlindungan. Namun tidak jarang juga Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa kemandulan. Kemandulan di dalam arti di sini tidak hanya bisa melahirkan anak, namun kemandulan apa yang kita sedang harapkan, apa yang kita perjuangkan, kemudian tidak pernah lahir, tidak pernah tercipta, tidak pernah terbukti apa yang salah pada bagian ini. Maka yang harus kita lakukan tatkala tidak terbukti, tidak mendapat, tetap berserah kepada Allah dan menunggu waktu dan cara Tuhan yang terbaik untuk memenuhi segala harapan dan keinginan kita. Kalau Tuhan izinkan dan kabulkan, maka kita bersyukurlah. Tapi kalau Tuhan punya kehendak, Tuhan punya aturan, punya rencana tertentu dan tidak dikabulkan, itu pun juga hal yang terindah di hadapan Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita boleh jujur, hiduplah benar, takut kepada Allah dan tidak bercacat menjadi lebih utama. Segala permohonan kita tetap kita ajukan kepada Allah, dan Tuhan punya cara memberkati, mengabulkan doa kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan menolong, mencukupkan, mengabulkan sesuai dengan cara dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.